Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Lumayan 10 orang. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa. Saya mengucapkan terima kasih buat Pak Gembala dan juga Ibu Gembala dan tim kepemimpinan yang lain buat kepercayaan yang diberikan. Suatu kehormatan buat saya. Kalau Bapak Ibu Saudara suka judul khotbah, hari ini judul khotbah saya jangan lupa bahagia. Coba kasih tahu kanan kirinya jangan lupa bahagia bilang. Haleluya. Coba tanya sebelahnya, kapan terakhir bahagia tanya? Hah? Sudah lupa kapan terakhir bahagia, saudara? Ada begitu banyak orang terlalu sibuk kerja, terlalu sibuk cari uang, terlalu sibuk ngurus istri anak, suami, sehingga mereka lupa bahagia. Saudara layak untuk bahagia, saudara pantas untuk bahagia. Amin. Saudara bahagia sama hidup saudara? Saudara bahagia dengan pekerjaan saudara? Saudara bahagia dengan rumah tangga saudara? Ada begitu banyak saya temukan rumah tangga sudah kehilangan kebahagiaan. Mereka hanya sekedar bertahan, tapi mereka sudah tidak bahagia, mereka sudah tidak menikmati. Ada suami istri kami konseling saudaraku, suaminya seorang hamba Tuhan. Dia berkata jujur sama saya saudara. Mungkin nikahnya lamanya udah 2 kali lipat dari pernikahan kami. Dia bilang gini, Pak kalau boleh jujur, kalau kami bertahan sampai sekarang dengan istri atau suami istri. Hanya karena Alkitab tidak izinkan perceraian. Kalau seandainya Alkitab izinkan perceraian, kami sudah lama pisah, kami sudah lama cerai Pak. Di situ saya melihat rumah tangga hari-hari ini banyak sekedar bertahan, tapi mereka sudah tidak mengalami kebahagiaan. Saya berdoa, hidup saudara, rumah tangga saudara, saudara bukan sekedar bertahan, tapi saudara menikmatinya, saudara bahagia. Amin. Amin ya. 3 Yohanes 1 ayat 2, surat ini ditulis untuk Gaius. Gaius ini orang yang cinta Tuhan, setia kepada Tuhan, sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan surat ini juga ditulis untuk Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Buat saudara yang sungguh-sungguh sama Tuhan, cinta sama Tuhan, bahkan mungkin buat beberapa saudara yang lagi berjuang hari-hari ini. Kau sedang berjuang dengan rumah tanggamu, kau berjuang dengan ekonomimu, firman Tuhan ini datang buat hidup saudara. Atau mungkin ada anak-anak muda di tempat ini yang lagi gegana, tahu gegana? Gelisah, galau, merana. Coba lihat sebelah ada yang lagi gegana di tempat ini. Ya ini firman ini buat saudara hari ini yang lagi gegana ya. 3 Yohanes 1 ayat 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik. Saudara lagi baik-baik hari ini? Amin. Dan sehat-sehat saja. Saudara lagi sehat-sehat? Amin. Dalam segala sesuatu sama seperti jiwamu baik-baik saja. Saudara, sekarang rumah sakit bukan cuma banyak penuh sakit fisik, tapi banyak juga yang sakit jiwa, saudara. Banyak yang kena mental atau sakit mental. Coba lihat wajah sebelah, ada yang hampir? Coba lihat, ada yang hampir gak di tempat ini? Gak ada, puji Tuhan. Kelihatan dari wajahnya malaikat semua ini. Wajah-wajah yang penuh bahagia, amin? Amin. Nah coba kita klik kenapa penting hidup kita perlu bahagia. Filipi 4 ayat 4 berkata, bersukacitalah senantiasa. Apa arti senantiasa? Terus menerus, konsisten. Kalau boleh jujur Bapak Ibu Saudara, mudah atau susah untuk kita konsisten terus menerus untuk bahagia. Konsisten terus menerus untuk sukacita. Mari jawab dengan jujur, mudah atau susah? Susah. Mungkin beberapa saudara bilang, Pak Bapak gak tahu kan bagaimana kelakuan suamiku. Gimana aku mau bahagia. Bapak gak tahu betapa cerewetnya istriku. Gimana aku mau terus bahagia. Bapak gak tahu bagaimana kondisi keuanganku. Bapak gak tahu bagaimana kondisi kesehatanku. Bagaimana aku mau terus konsisten sukacita. Bagaimana aku mau terus konsisten bahagia. Bapak Ibu percayalah. Tuhan kasih perintah sama kita. Tuhan kasih firman sama kita. Saya percaya semua kita pasti bisa melakukannya. Amin. Makanya firman Tuhan gak berhenti di situ. Firman Tuhan bilang gini, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah terus menerus konsisten. Coba baca sama-sama, ada kata selanjutnya apa? Dalam Tuhan. Jadi sukacita kita harus sukacita di dalam Tuhan. Nah kalau sukacita kita di dalam Tuhan, saya yakin kita bisa terus menerus bersukacita. Saya yakin kita bisa terus konsisten untuk bahagia. Kenapa? Karena kebahagiaan kita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Ini bedanya sukacita kita sama sukacita dunia. Ini bedanya kebahagiaan kita sama kebahagiaan dunia. Kalau sukacita dunia ditentukan oleh kondisi, situasi, dan keadaan. Saya mau tanya Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu ini. Bu,
Kalau tanggal muda, suami habis terima gajian. Terus langsung gajinya masuk ke ibu. Saya mau tanya, Bu bahagia gak Bu? Banget tuh bahagianya. Banget bahagianya. Baru terima gaji saudara. Nah saya tanya, itu kan tanggal muda habis terima gaji. Wah sukacita penuh, bahagia banget. Kalau pertengahan bulan Bu, gajinya sisa setengah. Masih bahagia? Masih Pak, karena masih setengah, masih ada. Tapi kalau udah tanggal tua, gajinya sudah habis. Bahkan sebelum tanggalnya udah habis, gaji udah habis duluan. Saya mau tanya, masih bahagia? Yang benar. Istri kalau tanggal muda sama suami baik banget, senyum terus. Tapi kalau udah mulai tanggal tua, aduh istri udah uring-uringan sama suami saudara. Ini kebahagiaan sukacita kita ditentukan dengan situasi keadaan. Kalau orang lain baik sama kita, situasi keadaan semua menyenangkan. Orang-orang di sekitar kita semua baik, perhatian, mertua, menantu, anak, tetangga semua baik. Sukacitanya gampang gak? Gampang. Tapi ketika orang lain gak baik sama kita, kita diperhadapkan dengan situasi keadaan yang tidak menyenangkan. Saya mau tanya, masih sukacita gak? Halo? Kalau sukacita kita dalam Tuhan, orang lain baik nggak baik sama kita. Orang lain perhatian nggak perhatian sama kita. Bagaimanapun sikap orang lain terhadap kita. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, kita akan konsisten terus menerus untuk sukacita. Cuman 3 orang yang bilang amin. Jemaat. Oh jemaat. Makanya penting sukacita kita harus di dalam Tuhan. Kalau sukacita di dalam Tuhan, tanggal tua, tanggal muda itu nggak efek. Amin. Kalau sukacita dunia ditentukan dengan berapa jumlah rekening kita. Berapa deposito kita. Bagaimana keadaan situasi. Itu sukacita dunia. Kalau sukacita di dalam Tuhan. Itu gak ditentukan dengan keadaan situasi. Pernah ketemu orang atau pernah lihat orang. Kalau dilihat masalahnya itu sama kita gak ada apa-apanya. Bertubi-tubi saudaraku. Tapi saudara lihat masih bisa ketawa. Saudara lihat masih bisa sukacita. Saudara lihat masih bisa melayani Tuhan. Saudara lihat keluarganya masih bahagia. Kenapa? Saya yakin karena sukacita dalam Tuhan. Amin. Itu penting. Makanya sukacita kita harus dalam Tuhan. Kalau sukacita dalam Tuhan, kita bisa senantiasa konsisten terus menerus. Sekali lagi kukatakan apa? Bersukacitalah. Terus klik. Nehemia 8 ayat 10 saya ambil dari bahasa sehari-hari supaya kita mudah memahaminya. Sekarang pulanglah, makanlah dan minumlah dengan. Jadi ternyata makan dan minum aja kita perlu apa? Gembira. Saya mau tanya Bapak Ibu ya. Makanan sejenis apapun tuh makanan, semahal apapun tuh makanan. Saya mau tanya, kalau saudara makan dengan rasa tidak gembira, dengan tidak sukacita, enak gak tuh makanan? Suami istri pernah berantem? Pernah. Saudara lagi berantem nih, kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan. Makan apa aja pasti gak enak. Benar gak saudaraku? Saudara pernah sakit. Waktu saudara sakit, pasti kan kehilangan sukacita tuh kalau saudara sakit. Benar gak? Saya mau tanya, makan apa aja enak gak rasanya? Enggak. Makanan semahal apapun kalau gak disertai dengan kebahagiaan, gak disertai dengan sukacita, itu makanan gak enak. Walaupun kau cuma makan tempe, tahu, telur dadar, ikan asin, sayur asem. Kalau ada sukacita di hatimu, itu rasanya nikmat. Cuman Pak Simon yang bilang amin. Amin. Penting bahagia, makanya jangan lupa bahagia. Karena makan aja kita perlu bahagia, makan aja kita perlu gembira. Alkitab bilang apa? Berilah sebagian dari makanan dan anggurmu kepada mereka yang berkekurangan. Hari ini hari yang khusus bagi Tuhan kita. Jadi jangan bersusah. Coba baca sama-sama. Kegembiraan yang diberikan Tuhan kepada kalian akan menguatkan kalian. Jadi kenapa kita harus bahagia? Kenapa kita harus sukacita? Karena ada kekuatan di balik sukacita. Memang dengan kau sukacita utangmu gak langsung lunas. Memang dengan kau sukacita sakitmu gak langsung sembuh. Memang dengan kau sukacita suamimu gak langsung berubah. Tapi yakinilah dengan kau sukacita engkau akan tetap kuat. Makanya penting kita sukacita. Bapak bilang sukacita. Bapak gak tahu kan saya udah dikejar-kejar rentenir ini Pak. Memang dengan kau sukacita rentenir gak stop ngejar engkau. Memang utangmu gak langsung lunas. Memang gak tiba-tiba turun beras dari langit. Memang mungkin sakitmu gak langsung sembuh. Tapi yakinilah, percayalah. Di balik sukacita, walaupun masalahmu begitu berat, engkau akan tetap kuat. Penting kita sukacita, penting kita bahagia. Jadi bilang lagi sama sebelah, jangan lupa bahagia bilang. Karena ada kekuatan di balik kebahagiaan.
Ada kekuatan di balik sukacita, itu penting. Terus next, klik. Mazmur 100 ayat 2, ini penting juga nih. Beribadalah kepada Tuhan dengan, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jadi beribadah kepada Tuhan juga perlu sukacita. Kenapa kita datang beribadah kepada Tuhan perlu sukacita? Karena di balik sukacita ketika kita ibadah ada kekuatan Tuhan turun atas hidup kita. Saudara mau gak datang ibadah ada kekuatan Tuhan yang datang atas hidupmu? Enggak ada yang mau nih. Saudara mau ketika saudara beribadah Tuhan beri kekuatan buat saudara? Bersukacitalah ketika engkau beribadah. Karena di balik bersukacita ada kekuatan di situ. Bapak Ibu setuju dengan saya? Menurut saya di dunia ini cuma ada 2 tempat terbaik. Yang pertama di keluarga kita, di rumah kita sendiri. Tempat terbaik. Yang kedua adalah di gereja ataupun di rumah Tuhan. Terserah lah mau yang pertama di rumah Tuhan, di gereja kedua. Tapi poinnya 2 menurut saya itu yang terpenting atau tempat terbaik di dunia ini. Yang setuju katakan amin. Sorry ya, maaf ya. Kalau di tempat terbaik aja, di rumah Tuhan, di gereja ini, kok gak bisa sukacita? Pertanyaannya hari ini, mau sukacita di mana lagi Pak? Halo? Kalau di rumah Tuhan aja engkau gak bisa bersukacita, kau mau bersukacita di mana lagi? Di rumahmu sendiri aja, keluargamu, kau gak bisa sukacita dengan mereka. Kau mau sukacita di mana lagi? Kau mau bahagia di mana lagi? Penting sukacita itu dalam hidup kita. Terus, klik Mazmur 16 ayat 9. Sebab itu, baca sama-sama. Hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara mau punya hidup tentram, hati tentram? Milikilah sukacita, kebahagiaan dalam hidupmu. Banyak orang hari-hari ini dikuasai dengan kegelisahan. Banyak orang hari-hari ini dikuasai dengan kecemasan, saudaraku. Kalau dibilang harta, harta melimpah. Dibilang kekurangan, tidak berkelebihan. Tapi gak bisa tidur, cemas gelisah. Saya pernah tuh ketemu orang kaya. Rumahnya besar Pak. Hartanya banyak, mobilnya banyak. Tapi cemas, khawatir Pak Pendeta doakan saya gak bisa tidur, cemas. Ada masalah? Enggak ada masalah. Tapi cemas aja bawaannya. Gak bisa tidur, tempat tidur king coil. Nah saya pernah ketemu juga tukang becak, supir bajai. Di jalan raya nih sambil nunggu penumpang. Tidurnya enak banget. Mau hidup tentram, mau tidur nyenyak. Miliki hati kebahagiaan dalam hidupmu. Dokter sampai bingung, Bapak tuh semua hasil medis bagus. Ibu semua hasil medis bagus. Ibu gak ada penyakit, Bapak gak ada penyakit. Ibu cemas. Ibu gelisah, ibu bimbang. Kenapa? Enggak ada sukacita, enggak ada kebahagiaan dalam hati hidup ibu. Penting sukacita, kebahagiaan dalam hidup kita supaya hidupmu tentram. Kau bisa tidur nyenyak. Amin. Amin. Makanya Bu, Ibu ya, kalau punya suami tidur ngorok, jangan protes. Artinya dia sedang menikmati tidurnya. Amin Bu. Jangan dikomplain. Itu artinya tidur nyenyak saudara. Banyak orang gak bisa tidur hari-hari ini loh. Gak bisa tidur banyak. Udah minum obat tidur juga gak bisa tidur. Coba pulang dari tempat ini minta kebahagiaan sukacita dari Tuhan. Saya percaya, saya berdoa. Malam ini kau tidur nyenyak. Kau yang gak bisa tidur. Kau yang cemas. Terus klik Amsal 17 ayat 22. Baca sama-sama. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ternyata obat yang manjur itu bukan dari Singapura. Obat yang manjur bukan dari Malaysia. Obat yang manjur dari mana? Hati yang gembira. Mau hidup sehat Bapak Ibu? Miliki hati yang gembira. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau saudara udah kehilangan kebahagiaan, kehilangan sukacita, kehilangan semangat, itu mengeringkan tulang. Nggak ada kekuatan di situ. Makanya penting kita bahagia, penting kita sukacita dalam hidup kita. Jangan lupa bahagia di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Ilmu medis mengakui kok. Orang yang rajin, orang yang banyak ketawa atau rajin ketawa, sering ketawa, hidupnya sehat, awet muda. Tapi jangan ketawa sendiri, bahaya saudara. Bahaya kalau ketawa sendiri. Mau awet muda? Tadi Pak Simon sama istri ketemu saya, wih Bapak awet muda ya. Wah. Saya berdoa hidup kita sehat. Hidup kita bukan cuma sehat, diberkati Tuhan, bahagia. Makanya gak cukup
cuman harta melimpah. Kebahagiaan itu penting. Amin. Banyak orang harta melimpah tapi tidak ada kebahagiaan. Buat apa saudara? Terus Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, coba baca sama-sama. Supaya sukacitaku, sukacita Tuhan ada di dalam kamu. Dan sukacitamu menjadi penuh. Tuhan aja mau kok kita sukacita. Tuhan aja mau bahkan sukacitanya dia ada di dalam kita. Sumber sukacita itu ada di dalam kita. Bahkan bukan cuma ada, penuh di dalam kita. Saudara mau sukacita Tuhan penuh dalam hidup saudara? Amin. Nah, bagaimana supaya sukacita Tuhan itu penuh dalam hidup kita? Yang pertama, tadi saya belum khotbah loh Bapak Ibu itu. Itu masih intro saudara. Nah ini yang khotbah beneran ini. Coba klik. Yang pertama, kita harus takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, takut akan Tuhan. Kalau engkau mau hidupmu bahagia, rumah tanggamu bahagia, kau bahagia dengan usaha bisnis pekerjaanmu, takutlah akan Tuhan. Mazmur 112 ayat 1 sampai 2 gini. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Jadi kalau saudara mau berbahagia, takutlah akan Tuhan. Yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Jadi kalau kita takut Tuhan, kita bukan cuma hidup bahagia. Anak cucu kita perkasa. Bukan cuma anak cucu kita perkasa, hidup kita diberkati. Mau hidup diberkati? Mau hidup bahagia? Mau anak cucumu kuat dalam Tuhan? Takutlah akan Tuhan. Pertanyaannya, apa itu takut akan Tuhan? Menurut saya, definisi takut akan Tuhan adalah ketika engkau ada kesempatan untuk berbuat dosa. Suamimu gak tahu, istrimu gak tahu, bosmu gak tahu, pendetamu gak tahu. Engkau ada kesempatan untuk berbuat dosa. Tapi engkau gak lakukan. Itulah takut akan Tuhan. Suami-suami engkau tugas ke daerah keluar kota. Engkau ada kesempatan untuk berbuat dosa. Istrimu gak tahu, jauh kan? Pendetamu gak tahu, jauh. Tapi engkau gak lakukan karena engkau tahu Tuhan lihat, Tuhan tahu. Itulah takut akan Tuhan. Engkau ada kesempatan untuk korupsi mencuri di perusahaanmu. Bosmu gak tahu, pimpinanmu gak tahu, teman kerjamu gak tahu. Engkau sangat ada kesempatan untuk kau korupsi mencuri. Tapi engkau gak lakukan. Itulah takut akan Tuhan. Dan ketika hidupmu takut akan Tuhan, maka hidupmu akan bahagia, diberkati Tuhan. Penting takut akan Tuhan, jangan takut manusia. Apalagi takut istri, jangan Pak. Takut Tuhan, jangan takut istri. Amin? Gak ada aminnya nih bapak-bapak. Takut disenggol sama istrinya, amin? Amin. Saya mengembalakan di Makassar saudara. Saya datang ke Jakarta, pemberkatan jemaat. Kebetulan istrinya orang Jakarta, jadi saya datang saya datang memberkati. Nah saya pernah kunjungan ke jemaat, saya diam-diam gak bilang. Saya tuh kalau suka kunjungan ke jemaat diam-diam gak bilang-bilang. Jadi ada satu bapak di teras rumahnya, depan rumahnya, dia lagi ngerokok. Pas saya datang, diam-diam. Dia kaget lihat saya. Dalam hatinya, pendetaku nih datang. Saking dia kagetnya, takutnya lihat saya lagi ngerokok. Itu rokok masih hidup Pak, dimasukin di kantong Pak. Dia bilang pendetaku datang. Itu rokok masih hidup. Itu takut manusia. Kita jangan takut manusia, takut sama Tuhan. Gak ada aminnya nih. Jemaat. Oh jemaat. Terus firman Tuhan bilang apa? Yakobus 1 ayat 8. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Bapak-bapak engkau menutupi dosamu. Istrimu gak tahu. Engkau mendua hati. Entah dengan apapun itu. Engkau menutupi kesalahanmu. Dengar, hidupmu gak akan tenang. Orang yang menutupi dosa dalam hidupnya. Orang yang hidup dalam dosa dalam kehidupannya. Orang yang mendua hati dalam kehidupannya. Hidupnya gak akan tenang. Pendetamu gak tahu. Suami istrimu gak tahu. Orang tuamu gak tahu. Tuhan tahu. Hidupmu gak akan tenang. Kalau hidupmu gak tenang. Kau gak akan bahagia dalam hidupmu. Terus takut akan Tuhan apa? Hidup dalam kebenaran. Bukan kebenaran. Kebenaran sama kebenaran itu beda, saudaraku. Tulisannya beda, artinya juga beda. Kebenaran sama kebenaran. Nah orang yang takut akan Tuhan hidup dalam kebenaran, bukan kebenaran. Kebenaran itu apa sih? Misalkan istrinya bilang, Papa kan udah janji sama Tuhan, udah janji sama Mama. Gak mau judi lagi, gak mau rokok lagi, gak mau minum lagi. Kok Papa rokok, judi, minum lagi? Mah, sebenarnya Papa udah gak mau rokok, judi, minum. Kebenaran teman lama telepon. Kebenaran lagi pada ngumpul.
Kebenaran papa ditawarin rokok. Kebenaran lagi pada minum. Terus papa diajak minum. Kebenaran lagi pada main judi. Ya udah papa ikut main judi. Ini orang hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kebenaran. Mama kan udah janji sama papa. Gak mau gosip lagi. Tadi mama gosip lo, ngomongin orang gak baik lo ma. Papa sebenarnya mama udah gak mau gosip. Kebenaran ada arisan. Kebenaran lagi pada kumpul. Kebenaran lagi pada ngomongin orang lain. Ya mama ikut-ikutan ngomongin orang lain. Nah ini orang hidup dalam kebenaran. Bukan hidup dalam kebenaran. Orang yang hidup dalam kebenaran punya prinsip. Gak ikut-ikutan, gak kompromi. Gak ada aminnya nih. Banyak orang hidupnya filosofinya filosofi air. Hidup ini ngalir aja pak. Ditawarin rokok saya ngerokok. Diajak judi saya judi. Pada ngegosip saya ikut gosip. Ngalir aja pak. Persis saya kuning-kuning di sungai ngalir saudara. Coba tanya sebelah, hidupmu kayak kuning-kuning di sungai ngalir? Ngalir aja pak. Kalau engkau punya prinsip hidup ngalir, percayalah hidupmu gak akan pernah naik ke atas. Sementara janji Tuhan buat saya dan saudara, kita akan naik ke atas bukan turun. Aliran air itu selalu mengalir turun ke bawah. Gak ada aliran mengalir ke atas. Belajar hidup dalam kebenaran. Takut akan Tuhan. Punya prinsip kebenaran dalam hidupmu. Amin. Maka hidupmu akan bahagia. Orang yang gak nutupin dosa. Orang yang gak sembunyi-sembunyi hidupnya. Bahagia, tenang, plong. Tapi kalau engkau menutupi dosa dalam hidupmu. Kau akan gelisah, kau gak akan tenang. Kejadian 39 ayat 9b. Cerita Yusuf, Bapak Ibu udah tahu pasti cerita Yusuf kan. Yusuf digoda sama istri bosnya. Ucup sini deh. Ucup tante pegel nih sama tante Po digoda. Alkitab bilang Yusuf digoda setiap hari loh. Bukan sekali, dua kali. Setiap hari Yusuf digoda. Potifar lagi gak di rumah. Semua karyawan-karyawan, budak-budak semua gak ada di rumah. Cuman istri Potifar sama Yusuf. Tapi apa yang Yusuf katakan kepada istrinya Potifar atau kepada bosnya? Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap suamimu gak tahu, suamimu gak lihat. Tapi Tuhan ada, Tuhan lihat bagaimana mungkin aku berbuat dosa di hadapan Allah. Yusuf ada kesempatan untuk berbuat dosa. Bosnya gak tahu, orang lain gak ada yang tahu. Tapi dia sadar, dia tahu ada Tuhan di situ. Tuhan lihat, itulah takut akan Tuhan. Amin. Dan apa yang Yusuf lakukan? Yusuf lari pak. Itu Alkitab bilang. Makanya bapak-bapak dengar ya pak. Coba istrinya colek suaminya, dengar pak bilang. Pak kalau dosa yang satu ini pak, gak ada cara lain selain lari pak. Amin. Amin. Yusuf gak penyembahan pak. Kalau Yusuf penyembahan itu penyembahannya udah beda. Sungguh indah bodimu. Benar gak saudara? Dosa yang satu ini gak ada cara lain selain lari. Yusuf takut akan Tuhan, dia lari. Yusuf menang, hidupnya bahagia. Dia gak tertuduh. Seberapa banyak kau di tempat ini hidupmu tertuduh. Karena kau kompromi dengan dosa. Kau jatuh bangun dengan dosa. Hidupmu gelisah. Kau tutupi. Orang lain gak ada yang tahu, yakinilah Tuhan tahu. Terus, klik next. Yang kedua, bagaimana hidup kita bahagia. Tadi yang pertama apa Bapak Ibu? Takut Tuhan. Yang kedua, mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 5-8. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kalau saudara mengandalkan manusia, entah itu mertua saudara yang kaya, menantu saudara yang kaya, sahabat teman, relasi saudara yang hebat. Alkitab bilang terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin saudara bilang, Pak saya gak pernah mengandalkan manusia. Saya punya prinsip, saya gak akan pernah minta bantuan, minta tolong sama siapapun. Tapi dengar, engkau gak mengandalkan manusia, engkau gak mengandalkan mertuamu yang kaya, tapi engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu sama. Sama. Alkitab bilang terkutuklah orang mengandalkan manusia yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Mungkin kau gak mengandalkan menantumu yang kaya, tapi engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Itu sama saudara. Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ada orang gak mengandalkan manusia, tapi dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu sama. Nah ada orang dua-duanya saudara. Maksudnya dua-duanya bagaimana? Ini satu paket nih ayat. Pertama, engkau mengandalkan manusia. Engkau ada masalah, engkau datangi menantumu, mertuamu, sahabatmu, temanmu yang punya relasi yang hebat, yang kaya. Tapi tidak tolong saudara. Akhirnya masalahmu gak selesai. Dan kau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Mereka semua gak peduli sama saya, mereka jahat. Mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Nah ketika engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, ternyata tidak ada jawaban. Masalahmu juga gak selesai. Dan kau mulai kecewa dengan Tuhan. Kau mulai kecewa dengan banyak orang lain. Dan ketika kau mulai kecewa dengan Tuhan, kau mulai kecewa dengan banyak orang lain, hatimu mulai menjauh dari Tuhan. Dan ketika kau mulai jauh dari Tuhan, Alkitab bilang, keadaanmu mulai gak baik. Jadi kalau hari-hari ini keadaanmu lagi gak baik, padahal kan tadi kitab Yohanes bilang, aku berdoa untukmu Gayus supaya keadaanmu baik. Nah mungkin ada beberapa saudara tempat ini, keadaanmu lagi gak baik, jangan-jangan. Karena kau sudah mulai kecewa. Kau mengandalkan orang lain tidak tolong kau. Kau berharap kepada orang lain gak tolong kau. Dan kau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tapi toh tidak ada jawaban, tidak ada jalan keluar. Dan hatimu mulai jauh dari Tuhan. Dan ketika kau mulai jauh dari Tuhan, keadaanmu mulai gak baik. Kalau keadaanmu gak baik, kau gak akan bahagia dalam hidupmu. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Coba baca sama-sama, saya suka ayat ini. 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Mau diberkati Tuhan? Mau diberkati Tuhan? Yang bilang mau terjadi dengan hidup saudara. Mau diberkati Tuhan? Amin. Apa itu mengandalkan Tuhan? Baca sama-sama. Yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi kalau saudara mau hidupmu diberkati Tuhan, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Apa itu Pak mengandalkan Tuhan? Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Kalau mau tahu kedewasaan iman seseorang, gampang. Di mana dia letakkan pengharapannya? Kepada siapa dia letakkan pengharapannya? Pertanyaannya hari ini, di mana engkau letakkan pengharapanmu? Di depositomu? Di jabatanmu? Di gajimu, di income-mu, di menantumu yang kaya, taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Dan orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Hidupnya akan diberkati Tuhan. Amin. Jangan taruh harapanmu kepada jabatanmu, kepada perusahaanmu. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Terus lagi, klik. Yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau. Yang, coba baca sama-sama. Tidak khawatir dalam tahun kering. Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Bapak ibu saudara setuju gak dengan saya? Mau orang cinta Tuhan gak cinta Tuhan. Mau orang sungguh-sungguh gak sungguh-sungguh. Mau rajin gereja gak gereja. Mau pelayanan gak pelayanan. Pendeta bukan pendeta. Masalah pasti datang dalam hidupnya. Yang setuju katakan amin. Masa-masa sulit, tahun-tahun kering pasti datang dalam hidupnya. Mau cinta Tuhan gak cinta Tuhan. Yang setuju katakan amin. Lalu bedanya di mana Pak? Bedanya orang yang mengandalkan Tuhan. Tahun kering datang dalam hidupnya. Dia gak khawatir. Cuman 2 orang yang bilang amin. Kalau mau tahu Bapak Ibu mengandalkan Tuhan dalam hidupmu atau enggak. Gampang. Ketika tahun kering datang dalam hidupmu. Musim-musim kering datang dalam hidupmu. Masa-masa sulit, masa sukar datang dalam hidupmu. Saudara khawatir gak? Kalau engkau khawatir, jangan-jangan kau mulai mengandalkan kekuatanmu sendiri. Kau mulai mengandalkan manusia. Tapi kalau engkau mengandalkan Tuhan, Alkitab bilang tahun kering datang dalam hidupnya. Dia tidak akan khawatir. Jemaat. Oh jemaat. Jadi colek lagi sebelahnya, jangan khawatir. Andalkan Tuhan. Bilang lagi sebelah, jangan lupa bahagia. Andalkan Tuhan, serahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita nggak berbuat apa-apa. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Ini ceritanya kan Daud berhadapan dengan Goliat, saudara. Raja Saul termasuk prajurit-prajurit Saul, prajurit-prajurit terbaiknya takut menghadapi Goliat. Karena mereka berfokus kepada musuh, kepada kekuatan Goliat. Lalu Daud berhadapan dengan Goliat. Goliat bilang gini sama Daud, anjingkah aku? Engkau datang kepadaku dengan bawa tongkat. Daud bilang, engkau datang kepadaku dengan senjatamu, dengan perisaimu. Nah Daud bilang apa kepada Goliat? 1 Samuel 17:45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang ini. Daud bukan prajurit Pak. Dia datang ke medan perang tujuannya untuk ngecek abang-abangnya masih hidup atau enggak, sekalian nganterin makanan. Kan papanya bilang gini si Isai, Ut, kok abang-abang lu gak ada kabar Ut ya? Coba lu cek ke medan perang masih hidup atau enggak. Jadi dia bukan tujuan perang. Nah dia sampai ke medan perang dia gak terima Allahnya dihina.
Nah Daud datang dengan nama Tuhan. Dia dikasih senjata sama Saul, dikasih perisai perlengkapan perang sama Saul. Dia bilang gak bisa pakai karena memang dia bukan prajurit. Tapi saya mau tanya, Daud menang gak? Daud menang gak? Daud menang bukan karena kehebatannya, bukan karena kekuatannya. Karena memang Daud gak hebat, dia cuma gembala domba kata firman Tuhan. Tapi Daud datang atas nama Tuhan, dia mengandalkan Tuhan. Goliat datang dengan kehebatannya, kekuatannya, Goliat kalah Pak. Saudara mau menang dengan kehidupan saudara? Halo, Bapak Ibu mau menang dengan Goliat-Goliat dalam kehidupanmu? Kalau saudara mau menang, andalkan Tuhan dalam hidupmu. Percayalah kekuatan kita terbatas, kehebatan kita, pengalaman kita, kepintaran kita terbatas. Tapi yakini percaya, kuasa Tuhan tidak terbatas atas hidup kita. Amin? Penting kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Next, yang terakhir, yang ketiga, 3 poin aja Bapak Ibu ya. Cukup ya 3 poin. Sebenarnya mau 15 poin Pak Simon. Cuman masalahnya yang pertama waktu gak cukup. Benar gak saudara? Yang kedua saya takutnya nanti di poin ke-14 saudara udah lupa semua itu. Dari 1 sampai 14 apa itu tadi. Orang 3 poin aja lupa. Saya mau tanya poin pertama tadi apa? Wih ingat loh. Yang kedua? Wih ingat ternyata. Yang ketiga? Hidup rukun. Mazmur ini terakhir. Mazmur 113 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Kalau kita hidup rukun, baik, indah, bahagia banget hidup rukun. Indah, baik kata Alkitab. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudara mau Tuhan perintahkan berkat turun atas hidup saudara? Saudara mau Tuhan perintahkan berkat turun atas usaha bisnis pekerjaan saudara? Saudara mau Tuhan perintahkan berkat turun atas keluarga saudara? Kuncinya apa? Hidup rukun. Katakan sama-sama dengan saya, hidup rukun, berkat turun. Bilang sama sebelah, hidup rukun, berkat turun. Nah suaminya bilang sama istrinya, tuh mah dengar, kalau mau berkat turun, hidup rukun mah bilang. Jangan marah-marah terus. Jangan marah-marah terus, kalau marah-marah terus, nggak hidup rukun. Nggak hidup rukun, berkat nggak turun. Amin ibu-ibu. Hidup rukun, berkat turun. Bagaimana sih supaya kita hidup bahagia dalam keluarga, hidup rukun? Efesus 5 ayat 25. Hai suami, coba angkat tangan tinggi-tinggi yang suami. Hai suami angkat tangan dong tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi ya. Hai suami, Alkitab bilang kasihilah istri tetanggamu. Oh enggak Pak. Kok Bapak bacanya kok istri tetanggamu, ini mata saya ngerabun atau? Bukan Pak, bukan istri tetanggamu, istrimu. Amin. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Kalau Bapak Ibu mau rumah tangga saudara rukun, dengar suami-suami, kasihilah istrimu, bukan istri tetanggamu. Kasihi istrimu sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Pertanyaannya, apa itu Pak Kristus mengasihi jemaat? Kristus mengasihi saya dan saudara, kasihnya tanpa syarat. Dan kau suami harus mengasihi istri tanpa syarat. Mungkin saudara bilang, Bapak gak tahu cerewetnya istri saya. Kasihi istrimu tanpa syarat. Bapak gak tahu betapa pelitnya istri saya. Kasihi istrimu tanpa syarat. Karena seorang bapak ngomong gini sama anak lakinya. Nah, nanti kalau cari istri jangan kayak mamamu ya. Maksudnya apa Pak? Jangan kayak mamamu yang pinter cari uang. Loh bagus dong Pak punya istri yang pinter cari uang. Kamu lihat mamamu saking pinternya cari uang. Papa udah umpetin uang papa di kos kaki. Dia masih dapat juga. Bagaimanapun kondisi istrimu, kasihi istrimu tanpa syarat. Amin. Ada suami baru-baru nikah, istrinya masih cantik, masih langsing, kemana-mana diajak dikenalin. Kenalin istri tersayang, kenalin istri tercinta. Baru nikah, udah 20 tahun nikah, 30 tahun nikah, udah gak langsing lagi, udah langsung. Ukurannya bukan L, bukan S lagi, double XL. Sudah turun mesin. Kemana-mana gak pernah diajak, kemana-mana gak pernah dikenalin. Papa mau pergi ya, mama ikut dong. Gak usah, di rumah aja. Setiap malam dengar istri tidur ngorok, suaminya berdoa dalam hati, Tuhan kapan kau panggil gentong ini Tuhan. Waduh ngeri lu saudara. Ada lu suami berdoa supaya istrinya cepat dipanggil duluan. Ada lu saudara. Tapi saya percaya bapak-bapak di sini gak ada. Gak ada amin ya nih bapak-bapak nih. Amin. Ini bapak-bapak kelihatan nih sayang istri semua nih. Apalagi bapak yang depan ini, wah kelihatan banget sayang banget sama istrinya. Saya yakin bapak pasti berdoa istri bapak umur panjang. Amin Pak. Kasih istri tanpa syarat. Mau langsing, mau langsung. Kasih. Mau cerewet, gak cerewet. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Angkat tangan tinggi-tinggi bapak-bapak. Bapak-bapak angkat tangan tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi. Terus tepuk dahinya bilang, sadar. Sadar.
Next. Gantian Pak, tenang ada bagian istrinya Pak. Saya adil kok Pak, saya adil. Hai istri, coba istri angkat tangan tinggi-tinggi. Jangan pura-pura mata rabun ya. Pak kok tiba-tiba mata saya rabun gak bisa baca firman nih Pak, jangan. Hai istri, baca sama-sama. Hai istri, tanduklah kepada suamimu. Tanduk atau tunduk ini? Tunduk Bu, bukan tanduk ya. Tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Dengar baik istri-istri. Tunduk itu artinya apa? Respect, menghormati. Bu, engkau harus menghormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Gak ada amin ya nih ibu-ibu. Ibu-ibu tiba-tiba telinganya gak denger, tiba-tiba buta huruf. Bu, hormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Gak main-main lu Bu. Makanya dengar Bu ya, bagaimana mungkin kau berkata kau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Suamimu aja yang kelihatan kau gak bisa hormati. Tunduk, hormati suamimu. Alkitab bilang, kitab Amsal bilang wanita itu, perempuan itu, istri itu seperti kapal saudagar. Saudara tahu arti kapal saudagar? Pembawa berkat. Saya yakin wanita itu istri itu adalah pembawa berkat. Tapi kalau boleh jujur hari-hari ini, istri bukan kapal saudagar, tapi kapal perang. Suaminya dibom terus, istri pakai bom suami M16, wah rumah perang terus. Bukan kapal saudagar tapi kapal perang. Setiap hari TV terbang, piring terbang, anak terbang. Waduh ngeri saudara, sampai anak terbang saudara. Saya suka dengan statement ini. Di balik pria hebat, di balik pria sukses ada wanita di sampingnya Bu. Bukan di depannya loh Bu. Bukan di depannya. Wanita itu pengingat, pendamping, penolong. Kalau nyetir mobil, ibarat nyetir mobil, istri ngingetin, Pak awas lubang, Pak awas ada jurang, Pak awas lampu merah. Bukan begini, Papa bisa nyetir gak sih? Kalau Papa gak bisa nyetir, sini Mama nyetir. Wah itu bahaya saudara. Tunduk, hormati suamimu seperti engkau menghormati Tuhan. Hidupmu rukun, hidupmu bahagia, maka engkau diberkati Tuhan. Efesus 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, angkat tangan tinggi-tinggi anak-anak. Taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Apa sih artinya di dalam Tuhan? Mungkin saudara bilang, Pak, Bapak bilang saya menghormati orang tua saya, taat sama orang tua saya. Bapak gak tahu dari kecil saya udah ditinggalkan sama orang tua saya ditelantarkan, orang tua saya gak bertanggung jawab, orang tua saya mereka pisah cerai. Ingat, engkau sudah di dalam Tuhan. Hormati mereka bagaimanapun kondisi orang tuamu. Amin. Makanya dibilang, hai anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Engkau sudah di dalam Tuhan. Sejahat-jahatnya orang tuamu, kau harus tetap hormati. Secerewet-cerewetnya mertuamu, kau harus hormati. Ingat karena kau sudah di dalam Tuhan. Gak ada amin ya nih. Saya lihat kayaknya aminnya gak rela nih. Banyak yang kesel sama mertuanya kayaknya nih. Karena haruslah demikian. Kenapa saya harus hormat Pak? Alkitab bilang harus. Apa arti kata harus? Absolut. Apa itu absolut? Mutlak. No choice. Tidak ada pilihan. Kita menghormati orang tua itu harus. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Itu adalah suatu perintah yang penting. Jadi menghormati orang tua itu Bapak Ibu bukan cuma perintah. Penting. Udah perintah penting lagi. Kalau saudara sebagai bawahan. Atasanmu kasih perintah. Saudara gak lakukan. Ada konsekuensinya gak? Ada. Firman Tuhan kasih perintah sama kita. Bukan cuma perintah, penting. Hormati orang tua kita. Seperti yang nyata dari janji ini. Coba baca sama-sama. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Mau bahagia? Mau bahagia? Hormati orang tuamu. Bukan cuma bahagia, umur panjang. Jujur ya, kalau ngelihat anak-anak sekarang, waduh miris saudara. Orang tua dimaki-maki, orang tua dibentak-bentak, sedih saudara. Gak ada sopan santunnya sama yang tua, ngeri. Dengar ya, Alkitab bilang kalau kamu mau bahagia, hormati orang tuamu. Saya jarang temui orang yang berontak sama orang tuanya. Orang yang melawan berontak sama orang tuanya. Gak hormat sama orang tuanya, hidupnya bahagia. Saya jarang temui. Sukses bisa? Bisa. Kaya bisa? Bisa. Dia gak hormati orang tuanya, hidupnya kaya, berhasil? Bisa. Tapi bahagia? Belum tentu. Ada orang bilang gini, saya undang pemain musik singer bantu saya. Ada orang bilang gini, percaya gak percaya, setuju gak setuju. Satu ibu, satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak dengan menantu-menantu dan cucu-cucunya belum tentu bisa mengurus satu ibu. Benar?
Benar saudara? Saya ulangi ya. Satu ibu, satu orang tua bisa mengurus 10 anak. Tapi 10 anak termasuk dengan menantu-menantu dan cucu-cucunya. Belum tentu bisa mengurus satu ibu atau satu orang tua. Beritahu sama sebelah, jangan dek ya, jangan ya dek, bilang. Jangan dek ya, jangan ya dek, hormati orang tuamu. Makanya dengar ya, menantu-menantu, secara khusus menantu perempuan atau calon menantu yang perempuan. Dengar, menantu yang perempuan, calon menantu perempuan. Dengar. Jangan pernah marahi, jangan pernah larang suamimu memperhatikan atau memberkati orang tuanya. Jangan pernah marah, jangan pernah larang. Saudara tahu, itu mamanya mengandung dia 9 bulan dengan segala jeripaya. Orang tuanya kerja keras, banting tulang sana sini. Bahkan orang tua rela kelaparan, yang penting anakku gak lapar. Sekolahin terbaik, kuliah terbaik, sampai kerja sekarang, sukses sekarang. Itu karena orang tuanya. Nah kamu baru kenal 1 tahun, 2 tahun. Terus kamu nikahi. Kok bisa-bisanya saudara larang dia memperhatikan orang tuanya? Kok bisa-bisanya saudara larang dia memberkati orang tuanya? Kalau saudara mau hidupmu bahagia, umur panjang, jangan pernah lupakan orang tuamu. Hormati orang tuamu. Perhatikan orang tuamu. Janji Tuhan datang atas hidupmu. Hidupmu diberkati, hidupmu bahagia. Mari kita bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan. Thank you Lord. Kuramataka shikaramana. Kagumi caramu mencintaiku. Amin. Kawat dari cerita proses hidupku. Benar Tuhan. Di Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi Kami percaya caramu di setiap musim kehidupan kami, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. cerita proses hidupku. Yes, Dia tidak pernah meninggalkan Kau sendiri. Titik terendahku kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, Amin Tuhan. tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Bapak Ibu Saudaraku, yakinilah di setiap proses kehidupanmu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia bukan cuma ada bersama dengan engkau, Dia memberi kekuatan, Dia memberi kemenangan buat engkau. Dia tidak pernah meninggalkan kau sendiri. Dan dengar baik hari ini, Tuhan mau ubah cerita hidupmu hari ini. Dia mau ubah cerita hidupmu mulai hari ini. Tuhan mau kau bahagia dengan hidupmu. Seperti orang tua, seperti seorang bapak, dia rindu anaknya bahagia. Demikian halnya Bapa kita di surga. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan engkau bahagia dengan pernikahanmu. Haleluya. Ya, hari ini izinkan Tuhan beri kekuatan yang baru kepada engkau. Jamah kami Tuhan.
Jamah kami di tempat ini, kami perlu Yesus dalam kehidupan kami. Kami perlu kebahagiaan yang sejati itu. Kami perlu sukacita yang di dalam Tuhan itu. Oh Tuhan, ya Tuhan sedang jamah Engkau hari ini. Tuhan sedang beri kekuatan yang baru kepada Engkau hari ini. Yes, kuasa Tuhan tidak terbatas atas hidup kita. Dia ada bersama dengan kita hari ini, saudaraku. Dia mau menjamah Engkau. Dia akan pulihkan hidupmu. Haleluya. Dia ada di setiap proses kehidupanmu, saudaraku. Tuhan hadir bersama kita hari ini. Jamah kami Tuhan, jamah kami Bapa. Hari ini izinkan saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudara. Seberapa banyak kau mau jujur datang di hadapan Tuhan. Ada beberapa saudara di tempat ini, kau sedang mengalami proses Tuhan. Dan kau berkata, Tuhan ini begitu berat. Kau berkata, Tuhan aku udah gak kuat lagi, aku udah gak sanggup lagi. Sehingga kau kehilangan kebahagiaan dalam kehidupanmu. Kau kehilangan sukacita dalam kehidupanmu. Dengar baik, Dia ada di setiap proses kehidupanmu. Dan percayalah, apapun yang kau alami tidak akan pernah melebihi kekuatanmu. Mulai hari ini Dia ingin ubah cerita kehidupanmu, saudaraku. Tuhan mau beri kekuatan kepada engkau. Tuhan bilang bahagia, tetap sukacita. Karena di balik sukacitamu, di balik kebahagiaanmu ada kekuatan Tuhan turun atas hidupmu. Kalau kau orangnya di tempat ini, kau sudah mulai kehilangan sukacita kebahagiaan dalam kehidupanmu. Karena kau mengalami begitu proses berat begitu dalam kehidupanmu. Dan hari ini Tuhan mau beri kekuatan yang baru buat engkau. Tuhan mau ubah cerita kehidupanmu. Kalau engkau orangnya, mari taruh tanganmu di dadamu, saudaraku. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan, kau lihat tangan-tangan kami di dada. Hamba berdoa kekuatan yang baru Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Pengharapan yang baru Tuhan berikan di dalam nama Yesus. Hidup kami diubahkan Tuhan. Keluarga kami diubahkan Tuhan. Usaha bisnis pekerjaan kami diubahkan Tuhan. Terlebih Engkau mengubahkan hati kami. Terlebih Engkau mengubahkan kehidupan kami. Hamba berdoa sukacita ilahi turun atas hidup kami. Hamba berdoa kebahagiaan ilahi turun atas hidup kami di dalam nama Yesus. Ajar kami untuk bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar kami untuk menaruh harapan kami sepenuhnya kepada Engkau. Bapak Ibu Saudaraku, mari angkat kedua belah tangan kita. Tanda kita berserah kepada Tuhan. Percayalah ketika kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan atas hidup kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tanda kita berserah kepada Dia. Yes. Tak terbatas kuasa-Mu.
firman buat Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu. Pastor Raya Ginting, terima kasih buat setiap kami yang hadir Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi, berkati keluarga, istri, anak-anak, apapun yang hamba-Mu lakukan. Tuhan Yesus, Engkau buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin. Kita hidup